this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Dan harusnya Liquid udah siap dengan Nathan. Tapi gue memberatkan ke arah Hilda nih, yang sekarang akan nabrakin terus mungkin jungle dari Favian. Wow, ini dari Rebellion memaksa teman-teman dari Liquid merasakan apa yang dirasakan oleh Rebellion Esports di 2 game sebelumnya ya. Kita lihat di area bottom lane Aran mengantisipasi hal tersebut dengan ngeladenin di 1v1 situationnya ya atas Kars. Karsnya juga lu jual gue beli bakal coba untuk terus dimajuin juga ya. Aran lumayan babak belur tapi Yehas tidak tinggal diam. Sudah ada Void Blast dan Void Crystal yang ngebuat Karsnya dipaksa untuk mundur lagi ke area belakang. Ya sih memang gak boleh dikasih free. Kalau dikasih free kayak di game pertama tadi. Dan Karsnya wait a minute, X-Win Dara udah mulai low HP-nya. Revitalize dikeluarkan juga. Karsnya nggak Revitalize, nggak Avengers, dipakai sprint tapi masuk dari Aether juga mengincar ke arah Widdy terlebih dahulu. Gouch yang lumayan sakit tapi karena belum level 4, belum ada fracture, masih kurang damage-nya. Iya, dipaksa untuk Revitalize aja ya, nge-trigger ke area objek tersebut. Dan kalau kita ngeliat juga ke area set emblemnya, Firmness dari titik balancing ya, dari damage dan juga defense yang bisa dimaksimalkan oleh sosok Widdy nih di setiap shortcut portal yang dia buka. Dan so far so good. Ini early agresif dari kedua belah tim juga masih sama-sama bisa netralisir. Belum ada opsi-opsi serangan yang bisa terjadi ya seperti 2 game sebelumnya ya. Ini mana mungkin pas besarnya akan ada di area turtle, tapi dari area bottom lane Arannya udah mulai dipegangin dan dipaksa untuk main aman di area objektif turret. Ya, tapi nggak segampang itu juga sih untuk nge-punish Aran. Ya, walaupun early game-nya nggak sekuat dulu, tapi tetap aja Teres tetaplah menjadi Teres lah. Cari level 4 dulu mungkin dari Yehas, dia nggak pindah ke XP lane. Mereka mau kontrol memang bagian bawahnya. Mungkin Widdy nggak dependent level 4 juga, jadi ya mereka akan tetap coba ngebuka mungkin vision dari arah turtle, tapi ketika gagal ya udah mereka lepas aja dulu. Mereka nggak mau coba untuk mengambil resiko ya dari Liquid ID. Let's see kompensasi dan pertukarannya bakal mengarah ke area mana. Ngepress ke area Zeon punya laning kah? Kars sejauh ini Zeon juga masih berada di posisi yang aman, tapi Kars nggak bakal bisa diem. Dia bakal coba untuk megangin kaki ke area dari sisi Favian. Dengan adanya satu buah hentakan serangan, Favian dipaksa mundur lumayan babak belur. Bahkan dipaksa dengarnya satu buah real world manipulation. Dan itu dia first blood. Nampaknya Kars terlalu dalam, meanwhile di area top lane Iron Shiki terjebak dalam satu buah ruang lingkup yang bakal coba untuk mulai dibekuk begitu saja. Dan 2 poin eliminasi diamankan oleh teman-teman dari Rebellion Esports. Looking for more karena X-Win. Jalan pulangnya juga udah mulai dijegel dengannya teman-teman dari tim Liquid ID. Dan Yehskiel berhasil mempanis karya satu pemain yang dimiliki Rebellion Esports. Wah, tapi tadi gocekan yang bagus banget dari Iron Shiki. Tapi ya cara melawan Hilda ya, kalau nggak kuat sendiri bawalah teman kalian. Ya berdua masih kurang, bawalah 3. Itu yang dilakukan tadi. Dan Iron Shiki baru spawn, langsung tumbang lagi kali ini. Cukup mahal gelakan dari Aether dan fightback siap untuk dilakukan Favian. 1 buah poin kill yang lumayan banget. Temporal Rain, emblem yang kali ini dipilih oleh Favian. Mungkin udah bukan nyari damage lagi, dia nyari cooldown. Jadi setelah Electrifying Blitz dia bisa langsung lompat pakai rhythmnya lagi. Makin cepat lagi itu dia ya. Tapi ya 2 poin eliminasi sebelum kematian ini jadi hal yang masih tetap mahal untuk Rebellion Esports ya. Walaupun dari macro playnya masih di angka 10.000 gold yang dilit tipis oleh teman-teman dari Rebellion Esports. Dan kalau kita lihat berkaca di area top lane, Nathan ini dapetin spike farming yang enak banget nih. Platingnya juga udah di tangan. Dan sejauh ini dia juga bekal 2 assist ya. Ini yang udah harus jadi concern sih. Berbeda dengan Iron yang udah tumbang 2 kali. Ini jadi hal yang mahal banget juga untuk teman-teman dari Liquid ID yang akan menyikapi karya Turtle. Mungkin karena sudah mulai muncul juga di menit kita yang keempat. Tapi tempelan gini sih susah juga ya. Kayak agak bingung jadinya, darahnya nggak akan pernah banyak. Tapi shortcut dibawa pakai shortcut. Oke, langsung ke tempat mereka bertarung. Bahkan penalti zone dari Aran juga konek karena 3 target masih mencari follow up damage sekali dari siapa yang pastinya nggak ada. Dan flicker defensif Aran, mau tidak mau dia harus mundur. Ya reset lagi ya kedua belah tim. Ini sama-sama babak belur di beberapa player ya. Tapi good newsnya tidak ada yang tumbang. Dan akhirnya cancellation yang dimiliki dengan shortcut yang dibuka oleh Widdy karya Turtle juga bisa dilakukan. Ada waktu sebetulnya yang berhasil dibeli oleh teman-teman dari Liquid dengan adanya shortcut tersebut. Walaupun tadi teman-teman Rebellion Esports masih mau coba untuk ngebuka setup lagi. Di Turtle kedua udah mulai coba untuk dipegangin oleh Aether. Meanwhile
di area bawah ada gold yang berhasil diplating nih oleh sosok Iron Shiki. Ya, totalnya dilepas ya. Udah nggak ada opsi lagi tadi untuk ngelawan juga. Mungkin untuk stealing juga berat karena akan tertangkap dari Faviannya. Jadi mereka akan coba mirror mungkin, tapi nggak dapat juga sih kalau ngomongin turret. Shortcut nggak ada. Widi dia ada di posisi yang bagus, tapi kalau tadi ketika shortcutnya nggak ada ya sama aja, damage-nya nggak akan cukup kalau sendirian. Reset dulu ya sesuai dari area objektif tersebut. Liquid ID juga masih dapetin poin setidaknya dari Iron Shiki dengan platingan gold. Dan ya sama-sama nurunin tempo dari kedua belah tim. Belum ada ancang-ancang yang signifikan untuk ngebuka karya war. Bahkan setelah nge-maintain wave minion di area bawah, dua pemain Liquid ID juga memilih untuk mundur dulu. Dan ngebahas dari area item build, masuk ke menit 5, ini balance ya, berada di area 16.000 gold dari kedua belah tim. Sama-sama udah ngambil karya power spec attack itemnya Hunter Strike di tangan seorang Sesak Aether, dan juga Genius One terlebih dahulu nih yang agak berbeda ya, dimana 2 game Starlium Sight jadi first item sosok Favian. Ya, mungkin kalau Starlium bisa lebih sustain dan ada cooldown gitu kan. Sama dia ada true damage yang lumayan. Tapi ternyata template item dari Aether pasti ada Legend Sword ya di item keduanya sebelum dia ke Endless Battle. Mungkin untuk ngeboosting damage sih, biar dia damage-nya lumayan cukup juga. Sebenarnya kalau memang mau Fury Hammer juga lumayan oke sih. Opsi yang bagus lah maksudnya untuk gantiin Legend Sword-nya doang nih. Tapi ya kalau ngeliat dari Nathan juga nih udah lumayan fat dan berbeda seperti game sebelumnya. Iron Shiki dia kalah gold. Itemnya masih sama tapi goldnya jadi yang berbeda. Ya, cicilan dari luar Iron sih besar juga ya, tipis-tipis lama-lama jadi bukit. Meanwhile di area bottom lane, Sticky Picky Widi nampaknya terdeteksi yang membuat akhirnya gagal juga untuk menginvite pemain-pemain dari Liquid untuk bisa menolong kari nyawanya. Dan mirroring memang terjadi, tapi ini masih menjadi kerugian. Masalahnya sepaket dengan adanya poin eliminasi untuk Rebellion Esports. Iya, tarotnya sama-sama hancur, tapi killnya tadi yang bikin goldnya jadi lebih berbeda juga. Tapi nggak terlalu jauh kok, 900 gold ya, under 1000 masih. Penalty zone dan flicker yang gagal dari Aran dan masuk ke arah Karsnya, kali ini ditempel. Aether menang karena retribution yang turtle bisa diamankan, dan Favian menjadi korban juga. Aran juga sama, 2 poin kill yang diamankan oleh Rebellion menjadi bonus, bakal mencari ketiganya karena Iron Shiki. Satu yang terakhir untungnya masih bisa selamat. Setidaknya tim Liquid dapat 1 poin kill. The poin setidaknya bisa diamankan. Walaupun ini lagi-lagi masih menjadi keuntungan untuk Rebellion Esports dengan Ria Turtle. 2 poin eliminasi ditambah lagi dengan adanya Orange Buff yang bisa diamankan. Meanwhile Widi kali ini sudah mulai kembali menjadi bulan-bulanan. Portal memang terbuka, tapi tidak ada follow up yang bisa dimaksimalkan. Ada flicker for defensive yang dikeluarkan oleh Ganglim, dan nampaknya satu buah pergerakan lagi di area bottom lane. Iron Shiki 3 kali berhasil ditumbangkan oleh teman-teman dari Rebellion Esports. Oke. Tiba-tiba di luar kendali seperti dari tim Liquid. Mereka terlalu banyak mengikuti tempo dari Rebellion juga. Dan chip yang dilepas memang Rebellion pasti draftnya udah disiapin. Pasti mereka juga udah cobain ngelepas chip. Makanya kayak sekarang terlihat juga. Tapi dari instant replay kita bisa ngelihat juga nih dengan retribution yang dimenangkan oleh Aether tadi membuat akhirnya kerugian berganda diterima oleh teman-teman tim Liquid. Hampir jadi kerugian ketiganya nih Iron Shiki. Untungnya masih bisa selamat juga, dan Karsnya tumbang kayaknya nggak bikin goldnya jadi lebih banyak juga sih untuk tim Liquid karena bounty-nya tadi udah kecil banget. Iya, Iron yang tadi nyaris tumbang akhirnya ya berhasil ditumbangin di area bawah sama Aether. Dan permasalahannya di sini match up Iron Azeon ini berada di kondisi yang fat banget, udah ready buat fight ketika into, dan ini PR buat tim Liquid gimana ada caranya mereka bisa ngepegangin kaki ke area Zeon dengan adanya tabungan ya. Ini ATM berjalan juga nih dari Zeon dengan hanya 4 poin eliminasi, 0 death bahkan. Dan Aether ini berbeda dengan game yang pertama. Posisi dari Rebellion yang udah siap menyikapi karya chipsnya tim Liquid sih bener-bener bagus banget. Bahkan mapping awarenessnya Rebellion ngebuat akhirnya mereka bisa ngambil ya, nginvasi terhadap jungle patternnya dan gak ngasih kesempatan buat Liquid bisa masuk ke area objektif netral. Resolusi ini bakal cepet banget sih. Ya, free. Gak ada kontes sama sekali. Terlihat Favian juga di atas, namun Widi tertangkap sepertinya, terkena Ring of Punishment juga, tidak ada follow up damage. Seenggaknya ada pertukaran lah ya yang harusnya diterima nih sama teman-teman dari tim Liquid. Dia ngambil inner turretnya dulu, dia coba kejar levelnya dulu karena statusnya sekarang Aether udah di level 14 menuju ke 15 bahkan. Ini cukup timpang ya. Favian juga nggak dapatin space farming yang luas seluas 2 game, apalagi khususnya game pertama. Dan
Penasaran dengan bagaimana Liquid bisa mempersiapkan setup defense-nya. Yes, udah ngambil karya Wishing Lantern, tapi flicker for offensive dibalas dengan adanya satu buah penalty zone. Dan bahkan damage dari Iron Shiki membuat akhirnya satu pemain down. Tapi lihat bagaimana Aether mengarah tepat karya Iron yang membuat akhirnya 2 player tumbang. Tapi nampaknya Favian mengamuk. Shutdown berhasil diamankan, double kill dikantongi. Dan nampaknya Lord Advantage berhasil dikurangi oleh pemain-pemain dari Liquid ID. Dan lihat bagaimana Fracture memberikan serangan kejutan karya Widi, tapi Widi still survive. Dan di area bottom lane Lord masih bisa dihandle oleh tim Liquid. Ya, untuk dapetin kill Karakars memang susah banget. Dan di area mid lane shortcut yang terbuka, mungkin defensifnya akan dilakukan, tapi pengejaran dari Favian dengan electrifying match yang sakit sekali. Namun dengan Gouge masih bisa digocek sedikit demi sedikit. Tidak ada item lagi, masih dikejar. Favian miss dan akhirnya outplay pun terjadi. Aether membalaskan dendamnya. Nice move. Dengan adanya satu serangan, pertahanan terbaik adalah menyerang dari Aether, yang membuat akhirnya Favian terpunish. Lord memang bisa dihandle, tapi Rebellion Esports masih standby on position untuk bisa kembali mengambil karya objektif kemenangan mereka. Karena outer middle turretnya bisa di reach, inner middle turret akhirnya membuahkan advantage yang besar banget pasca Lord yang diamankan oleh Rebellion Esports. Padahal kok tadi seandainya udah nggak ada gerakan tambahan lagi ya, mungkin bisa sampai di 2000 aja sih keunggulan dari Rebellionnya. Jadi nggak terlalu jauh juga. Tapi ketika memang ya tim Liquidnya juga tiba-tiba maju gitu kan, tiba-tiba ngedeal damage duluan, akhirnya malah jadi 3000 bahkan sampai 4000 sekarang nih gold yang diunggulin sama teman-teman Rebellion. Malah Vic Roar udah jadi juga. Sementara kalau ngelihat dari utility itemnya ada glowing juga nih yang udah dipegang sama Gangrim. Yang penting Gangrim jangan flicker ke depan aja kayak tadi. Harusnya aman sih, dia di posisi belakang, nggak ada yang bisa ngejar juga. Winter mungkin jadi opsi yang bagus karena ya Favian terlihat kayak nggak peduli apapun. Dia lompat ke belakang, dia dapetin poin killnya. Ya urusan dia bisa kabur atau enggak itu kayak opsional jadinya kalau untuk Favian. Nah ini nih yang harus mulai diperhatikan berarti ya untuk sosok Gangrim, karena mau tidak mau ini juga masih bisa dibilang jadi output damage penting ya untuk Rebellion Esports bisa bawa dan pegang game ini untuk teman-teman dari Rebellion. Dan ya kalau kita ngomongin karya matchup god lane-nya juga Ironshiki masih bersaing ya dengan 4 kali terpick off. Ini macro play-nya juga masih jalan, dari power dari itemnya juga ini bisa jadi ancaman terbesar untuk Rebellion dengan adanya Fury yang masih belum bisa dibulatkan dari sosok Iron. Hunter Strike akhirnya menjadi opsi. Apakah dengan adanya 4 item attack ini dari Liquid bisa juga untuk nge-netralisir lagi dari bagaimana game plan Rebellion Esports yang ngebuat mereka unggul di game yang ketiga. Terpantau ada show off momen dari Favian yang ngebuat akhirnya all in karya Lord dilakukan. Tapi serangan counter yang diberikan oleh Liquid ID mengirim Favian dan mempanis karya sosok Aether di kali kedua yang harus ditumbangkan. Dan Favian nyebrang di reach dengan adanya X-Win yang coba untuk memegang, tapi X-Win masih bisa untuk mundur, tapi tidak dengan Favian yang gagal untuk bisa ditumbangkan. Ya pas banget tadi. Rhythm of Joy-nya dikit lagi tadi, dia ada stun yang mungkin bisa digunakan oleh X-Win. Kayaknya kena stun tadi udah pasti tumbang sih, soalnya Zeon juga damage-nya udah eksplosif banget. Tapi ya tumbangnya Aether mungkin bisa ngebeli waktu nih, karena Lordnya ke atas, slow push akan dilakukan juga oleh Rebellion. Mereka akan coba untuk kontrol dari laning lainnya untuk tim Liquid juga, biar nanti nggak ada tier lane push. Dan Kars ini sekarang gantian nih, Kars yang jadi mata untuk Rebellion. Visionnya terlihat terus. Asli, dia terus putar-putar, bakal terus mencari informasi ya, menjadi informan handal nih yang akan mengirim bagaimana dan hal apa saja yang sedang dilakukan oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Dan ini agak sedikit slow pace ya dari bagaimana Liquid memberikan satu buah defensif, berbeda dengan adanya beberapa serangan Gantian yang diberikan 1v1 situation yang membuat akhirnya ada perbedaan kuantitas yang harus dilalui oleh Liquid ID. Sedangkan Rebellion Esports, mereka akan mengawal karya Lordnya di area top lane. Dan nampaknya Widi almost is never enough. Widinya masih bisa bertahan dan X-Win yang justru harus tumbang. Langsung ditabrak Lordnya, masih ada minion spawn. Tapi wow, itu dia Nibiru yang cukup sakit. Aran satu hit lagi bisa ditumbangkan juga, tapi tumbangnya X-Win mungkin akan sedikit membuat Rebellion menjadi mundur, kehilangan satu buah front line. Cukup bahaya, apalagi spawn dari Favian yang sebentar lagi harus menjadi pemikiran yang luas pastinya dari Rebellion. Dan Widi tertangkap shortcut yang dibuka di depan pun kayaknya gak bakal ada yang masuk karena tidak ada Aran. Satu-satunya yang mungkin masuk ke shortcut tadi cuman Aran. Dan disiplin masih menjadi kunci untuk Rebellion Esports. Mereka
masih melihat adanya respect defensif yang bisa diberikan oleh tim Liquid ya. Selama masih ada Iron dan juga Yehes, mereka tidak akan mau buru-buru untuk bisa menerjang Karyl ini pertahanan terdalam. Satu base saja cukup, mundur lagi menjadi keputusan yang wise. Tapi Cars, sang informan kali ini bakal coba untuk di all in, tapi Cars still survive dan Aether masih bisa mundur dari justru Fabian yang harus tumbang begitu saja, dan bahkan Aran akan tumbang menjadi korban kedua karena nampaknya berhasil di reach dengannya damage yang diberikan oleh seorang Gangrim. 2 player untuk nothing. Kayaknya mereka terlalu terburu-buru sih dari tim Liquid. Bahkan kayak Widinya tadi belum siap, mereka udah tim fight lagi. Fabian ngelihat setelah mereka pengen dapetin kill, akhirnya nggak bisa mundur. Vexana ini jadi masalah loh. Vexananya nggak bakal bisa selama masih ada Vexana, Fabian nggak bakal bisa gerak dengan bebas. Kepegang aja, kena Terrify aja itu udah pasti langsung dijatuhin juga pakai ultimate-nya. Eternal Guard, ada tambahan knock up juga, kena stun, itu pasti bisa ditumbangin karena damage dari Zeone ini udah benar-benar nggak bisa ketahan, kecuali Fabian mau pakai Winter dan Lord yang di setup. Gak sempat juga Widi flicker ke arah depan, shortcut dibuka. Masuk kali ini dari bagian depan, Aran connect langsung ke arah Zeon, dan Zeon akhirnya tumbang juga. Namun Iron Siki kembali dikejar juga, bahkan Aether masih punya Immortal di belakang, tapi Iron Siki gak bisa di backup sama sekali. Bukan hanya Iron Siki, bahkan Widi dan juga Aran sepertinya bakal ditempel terus menerus. Bakalkah Aran selamat? Dan satu hit terakhir Aran pun hilang, menyisakan Yehes kill seorang diri. One man standing dari tim Liquid ID. Nampaknya mampukah bertahan dari serangan Rebellion Esports? Zeon memang hilang, tapi perbedaan kuantitas menjadi ancaman terbesar ke dive-in moment dari Aether. Immortal yang terbolong tapi dipecahkan begitu saja dari Real World Manipulation. Mampukah memanipulasi pemeriksaan? Nampaknya bisa expose. Wipe out diciptakan Rebellion Esports. Berhasil mengklaim match point di match kita yang pertama. Menumbangkan raksasa dari Indonesia juga, bahkan mereka bangkit dengan kekalahan game pertama yang seakan-akan tidak berpengaruh apapun kepada Rebellion juga. 2-1 Israel.